Oke, untuk soal nomor 36, materi selanjutnya adalah tentang Pitagoras. Ya, di mana sebuah perahu berlayar ke arah timur. Jika ada buat simulasinya, kalau timur itu berarti ke kanan sejauh 12 kilometer. Lalu soal nomor 36 ya, lalu dia berbelok ke arah utara sejauh 5 kilometer. Kemudian ditanya adalah jarak terdekat perahu dari tempat asal. Nah, jarak terdekat itu berarti kita tidak perlu, kita tempat asal kita dari titik biru ini. Kalau misalkan kita mengikuti perjalanan ini jadi 12 ditambah 5 17 ya, padahal ada titik terdekat. Maka titik terdekatnya adalah yang Kaido kasih garis warna biru. Lagi-lagi kita bertemu dengan materi Pitagoras. Sudah sempat dibahas ya di soal sebelumnya. Kalau misalkan ingat tadi, sisi miring atau Pitagoras itu adalah, jadi bisa bilang ini A, alas, tinggi, dan sisi miring atau biasanya dikasih kode C. Jadi C sama dengan akar kuadrat dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. A-nya tadi 12 ya, 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah 144 ditambah 25. Dan akar dari 169 itu adalah 13. Jadi jawabannya adalah 13 kilometer. Lebih dekat kan dibanding tadi 12 tambah 5, 17. Untuk nomor 37 juga masih sama. Ini materi masih tentang Pitagoras. Jalan belimbing merupakan jalan yang berada dalam sebuah komplek perumahan. Jarak antara rumah nomor 45 dan 49, 24 meter. Kita tulis di sini 24 meter. Kemudian, sedangkan rumah jarak nomor 46 dan 49 yang digaris biru ini oleh kaidah 25 meter. Maka lebar jalan belimbing. Nah, ini lebarnya nih. Lebar atau tinggi. Ya. Kalau kita mau cari lebar atau tinggi dari sebuah sisi miring yang sudah diketahui, maka T sama dengan, jadi kalau mau cari T sama alas itu tinggal dikurang aja. Berarti C kuadrat dikurangi T kuadrat kalau kalian teman-teman mau cari alas. Tapi kalau teman-teman ditanya tinggi, sama tinggal dibalik C kuadrat dikurang alas kuadrat. Artinya 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 625 dikurangi 576 adalah akar dari 49 yaitu 7 meter. Jadi jawabannya adalah 7 meter. Nomor 37 dan 36 dan 37 sudah dibahas oleh kaidah tentang materi Pitagoras. Jangan lupa jangan kebalik. Pokoknya sisi miring itu sisi yang paling panjang. Jadi kalau mau cari C, kita tambah A sama T. Kalau kita mau cari A atau T, kita kurangi C dikurangi C kuadrat dikurangi T kuadrat. Dan kalau kita mau cari T, berarti C kuadrat dikurangi kuadrat. Ya, kita lanjut pembahasan nomor 38. Ini adalah materi tentang sudut dalam lingkaran. Oke, misal sudut ACB. Kita lihat ACB. Ya. Sudut ACB ini adalah sudut keliling. Sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat. Dan sudut AOB adalah sudut pusat. Itu adalah 2 kali sudut keliling. Nah, artinya 2 kali 53 derajat dan jawabannya adalah 106 derajat. Oke, kita lanjut ke nomor 39. Ya, perhatikan foto ilustrasi desain.
Seattle akan membangun museum. Desain yang akan dibangun berbentuk 5 segi 4 dan terbuat dari kaca. Jika area dibangun memiliki lebar 16 meter dan dibuat ketinggian 15 meter, luas bangun yang tertutup kaca, jadi 5 itu luas permukaannya ya. Luas alas tambah 4 kali alas dikali tinggi atau sisi miring. Kita bisa lihat alasnya berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi yaitu 16 dikali 16, hasilnya 256, ditambah 4 kali, kalau bisa kita lihat, kita boleh garis bawah ini. Ini setengah dari 16 ya, yaitu 8. Di sini tinggi 15, jadi kita harus cari dulu sisi miringnya. Sehingga cara mencari sisi miring, C sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat, jadi C sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, jadi C sama dengan 64 ditambah 225, C sama dengan akar dari 289, C adalah 17. 4 dikali A dikali C aja ya, biar kita bingung kan. 4 dikali alasnya 8 dan dikali 17. 17 dikali 8, 136. 6 dikali 4, 4, 2, 4, 1, 244, maka jawabannya adalah 800 meter persegi. Pembahasan untuk nomor 39. Ya, masih sama sebenarnya rumusnya seperti tadi. Luas alas tambah 4 kali A dikali C aja. Luas alasnya 10 kali 10 ya, jadi 100. 4 kali A-nya, A-nya itu adalah setengah dari alasnya. Alasnya kan 10, berarti setengahnya 5 dikali 5, 12. Jadi C-nya sama dengan akar kuadrat dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, berarti C-nya 25 ditambah 144, C-nya sama dengan 169, maka 13. 4 dikali 5 dikali 13, di 4 kali 5 dikali 13 itu hasilnya 260, maka luas permukaannya adalah 360 cm kuadrat. Demikian pembahasan untuk materi limas. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 41, ditanya gradien. Gradien pada grafik rumusnya adalah min Y per X. Atau kalau misalkan teman-teman tahu, eh, kalau misalkan garisnya ke kiri berarti itu negatif. Dan misal garisnya ke kanan itu positif. Saya akan ajarkan dua cara. Berarti kalau berdasarkan rumus di sini adalah min 4 per 2 hasilnya min 2. Sesuai ya, karena kalau ke kiri negatif. Kaidah kalau aku lupa rumusnya gimana? Kalian bagi aja angka pada Y dibagi X. Y dibagi X sama dengan 4 per 2 ya. Sama dengan 2. Lalu ingat arah garis. Kalau arah garisnya ke kiri, teman-teman tinggal tambahkan tanda negatif jadi min 2. Kalau ke kanan gimana kaidah? Ya, kalian tidak perlu tambahkan tanda negatif ya. Karena kalau sudah ke kanan artinya tinggal dihitung positif. Pokoknya lebih aman bisa dua-duanya. Kalau misalkan garisnya seperti ini contohnya.
Kan di sini min 10, di sini 5. Nah, kalau kita rumuskan, masih ingat tadi, ya, M sama dengan Y per X, berarti min 10 dibagi 5 ya. Hasilnya kan min 2. Nah, karena dia ke kanan, jadi gradiennya harus positif. Maka jawabannya adalah 2. Kalau tadi menggunakan rumus sama ya, jadi min 10 dibagi 5, hasil 10 dibagi 5, hasilnya 2. Karena dia ke kanan. Gitu ya penjelasannya. Kita ke nomor 42. Dan teman-teman harus ingat sudut lingkaran itu 360 derajat. Maka untuk IPS adalah 360 derajat. Boleh kalian teman-teman hitung dulu. 70 tambah 90 tambah 120. Jadi 360 derajat dikurang 280 derajat, hasil 80 derajat. Jadi siswa yang suka IPS sama dengan 80 derajat per 360 derajat dikali banyaknya siswa adalah 360. Kita boleh coret derajat sama derajat ya, 360 dan 360 kita coret jadi 80 siswa. Oke, kita lihat sepertinya soalnya masih sama. Wow, ya. 43 yang suka belajar musik sama seperti tadi, 360 derajat dikurangi 100 derajat ditambah 80 derajat ditambah 130 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 310 derajat. Jadi yang suka musik hanya kebagian 50 derajat. Yang siswa yang suka musik sama dengan siswa SMP 212 maksudnya ya. Jadi 50 derajat per 360 derajat dikali 360 siswa. Kita coret derajat dan derajatnya 360 dan 360. Jadi jawabannya adalah 50 siswa. Ini kita lanjutkan nomor 44. Pada percobaan melempar 3 buah uang logam, peluang muncul permukaan gambar. Oke, jadi cara membuatnya peluang itu kalau satu uang logam itu cuma angka dan gambar peluangnya. Kedua, dua uang logam ada 4 peluangnya, dan 3 uang logam ada 8. Di peluang tadi satu uang logam itu angka dan gambar ya. Kalau 2 uang logam kita buat lagi akarnya. Ya, setiap bertambah 1 jadi kita tambah, kalau 3 kita tambahkan lagi cabangnya. Nah, nanti setelah dibuat kesimpulannya, jadi yang ketiganya angka itu cuma ada 1, 2 angka 1 gambar itu ada 3, dan 2 gambar 1 angka itu ada 3 juga, dan ketiga-tiganya gambar ada 1. Jadi total peluangnya ada 8. Yang ditanya adalah peluang munculnya permukaan gambar. Termasuk di sini ada 1 gambar, ada 2 gambar, dan 3 gambar. Berarti totalnya ada 3 tambah 3 tambah 1, 7 per 8 jawabannya. Yang nomor 45, bentuk akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Nah, teman-teman bisa langsung rubah dalam waktu sekejap. Jadi 2 sebagai angka dasar ya. Pangkat, angka yang terdapat pada pangkat 5 ditulis di atas.
lalu akar pangkat yang di luar jadi di bawah. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 5/3. Terakhir, soal nomor 46, karena ini materi tentang materi pangkat. Jadi kalau teman-teman tahu, untuk menjawab nomor 46 nih, 81 itu 3 pangkat 4, 8 itu 2 pangkat 3, dan 27 itu 3 pangkat 3. Jadi S sama dengan 81 pangkat 3 per 4, maka 3 pangkat 4, kita rubah ya, 81-nya dipangkatkan 3 per 4, kita coret kepada 4, jadi S-nya itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3, 27. Kemudian T-nya itu ada 8 pangkat 2 per 3. Maka 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3, jadi 2 pangkat 2, hasilnya 4. Lalu U adalah 27 pangkat 2 per 3. Kita rubah ya. 27 itu 3 pangkat 3 dikali 2 per 3, kita coret. 3 dan 3 jadi 3 pangkat 2. Hasilnya 3 kali 3, 9. Maka S kurang T tambah U, 27 dikurang 4 ditambah 9, hasilnya adalah 32. Yang pembahasan untuk materi dari dalam statistika, peluang, dan juga pangkat. Nomor berikutnya atau materi tentang akar dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.